Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Pandawa NW Official di manapun berada, kembali bersama saya Muhammad Samsul Hidir di acara Ada Apa di Ramadan, tentunya yang akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan yang akan dijawab oleh nanti narasumber tetap kita. Beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Darut Taqwa Al Khairiyah Nahdlatul Wathon NW Tako. Baik, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik Ustaz, di sini kami menyiapkan beberapa pertanyaan tentunya nanti yang akan dijawab oleh Ustaz. Langsung saja Ustaz, tanpa mengulur waktu lagi. Pertanyaan pertama Ustaz, bolehkah menangis ketika berpuasa? Apakah menangis membatalkan puasa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan Bang Hidir yang kami hormati, dan segenap para pemirsa Pandawa NW Official yang berbahagia. Pertanyaan tentang apakah menangis membatalkan puasa, ini barangkali banyak ditanyakan karena sering berkembang di beberapa tempat bahwa menangis tersebut dapat membatalkan puasa. Padahal di kitab-kitab disebutkan, tidak ada yang menyebutkan bahwa menangis itu merupakan bagian dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10 yang biasa disebutkan di dalam kitab, dan tidak ada di sana yang menyebut menangis. Adapun kalau di Lombok itu biasanya ya ada orang berpendapat bahwa, atau ada orang yang menyebut bahwa menangis dapat membatalkan puasa. Ini kita perlu melihat bahwa dulunya ada beberapa orang tua yang menakut-nakuti anaknya. Misalnya ketika sedang berpuasa lalu anaknya menangis, nah supaya anak tersebut diam, itu kemudian ditakut-takuti mengatakan, "Udah usah menangis." Kenapa? Karena kalau kamu menangis puasamu batal. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mereka beranggapan bahwa akhirnya itu ke bawah gitu, karena tidak pernah mendengar secara langsung di pengajian atau dari kitab-kitab tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita jawab secara singkat bahwa menangis itu tidak membatalkan puasa. Jadi menangis tidak membatalkan puasa, ya tentu saja selama air matanya tidak menetes ke mulutnya lalu ditelan gitu ya. Jadi kalau hanya menangis itu tidak ada masalah. Dan karena yang membatalkan puasa itu ada 10 hal. Ya, antaranya adalah sampainya sesuatu ke dalam bagian yang terbuka dari anggota badan manusia. Kemudian ada orang datang gila, kemudian ada bersetubuh di siang hari puasa gitu, kemudian muntah dengan sengaja. Nah inilah yang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak ada disebut menangis membatalkan puasa. Begitu Bang Hidir ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini termasuk pembahasan yang mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan juga di kalangan masyarakat, tidak jauh beda dengan pertanyaan tadi. Apakah memakai obat tetes mata juga membatalkan puasa? Iya, apakah memakai obat tetes mata membatalkan puasa? Nah ini juga sama, jadi tidak membatalkan puasa. Jadi memakai obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Semisal Insto, Rohto dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata ini tidak termasuk
dari anggota badan yang terbuka, tidak termasuk rongga ya. Jadi yang termasuk rongga di tubuh manusia itu ada mulut, kemudian hidung, kemudian telinga, kemudian dua kemaluan. Nah itu saja yang termasuk rongga. Adapun mata ini yang tidak termasuk rongga. Iya, tidak ada rongga yang kemudian membuatnya akan masuk ke dalam anggota tubuh kita. Jadi mata ini tertutup oleh selaput yang tidak berongga gitu, tidak masuk ke dalam bagian dalam tubuh kita. Makanya dia tidak membatalkan puasa orang yang misalnya mengalami sakit mata kemudian mengobatinya dengan semacam obat tetes tadi. Demikian, Allah alam. Terima kasih Ustaz. Itu dia pemirsa Pandawa NW Official dimanapun berada, bahwa menggunakan obat tetes mata itu juga tidak membatalkan puasa dikarenakan memang mata itu tidak termasuk rongga yang terbuka. Ya. Baik Ustaz, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini masih banyak pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk dijawab. Bagaimana hukumnya bermimpi basah ketika berpuasa? Ini juga sering pertanyaan yang di masyarakat. Silakan. Jadi bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari bulan puasa? Nah, salah satu hal yang membatalkan puasa itu adalah khurujul mani bita'ammudin. Keluarnya air mani yang dikeluarkan dengan sengaja. Jadi khurujul mani itu dikeluarkan dengan sengaja, misalnya dengan melakukan masturbasi, atau dia melihat sesuatu yang biasanya akan mengakibatkan dia mengeluarkan air mani. Kemudian dia melihat hal tersebut, lalu ternyata benar dia kemudian mengeluarkan air mani. Nah ini puasa dalam kondisi tersebut atau keluar mani dalam kondisi tersebut dapat membatalkan puasa. Adapun kalau mimpi basah sebagaimana yang ditanyakan itu tidak membatalkan puasa. Jadi bihtilamin itu, khurujul mani bihtilamin itu tidak membatalkan puasa. Jadi keluarnya air mani dengan sebab mimpi basah itu kan di luar kendalinya orang yang berpuasa. Dia tidak pernah ingin untuk mimpi basah tadi, maka kalau dia keluar dengan sebab mimpi basah itu, maka itu dikategorikan ghairu ta'ammudin, tidak sengaja. Nah, jadi orang yang mengeluarkan air mani dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Demikian, ya. Itu dia pemirsa Pandawa NW Official di manapun berada. Baik Ustaz, langsung saja ke pertanyaan berikutnya ini Ustaz. Apa hukum mencicipi makanan di saat sedang berpuasa? Ya, bagaimana hukum mencicipi makanan di sedang berpuasa? Saat berpuasa, siap. Mencicipi makanan dalam arti bagi ibu-ibu ini terutama yang ada di dapur misalnya, itu mencicipi makanan tersebut terkategori ke dalam bagian atau hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Tetapi kemakruhan itu pun kalau di dalam kitab, misalnya di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, disebutkan bahwa mencicipi makanan yang makruh itu adalah yang bighairi hajatin. Jadi bighairi hajatin itu tidak ada kebutuhan akan hal tersebut. Nah, artinya kemakruhan itu terjadi manakala mencicipi makanan ini dilakukan tanpa ada kebutuhan. Artinya misalnya dia sudah terbiasa untuk masak, kemudian ketika masak tersebut dia sudah biasa perkirakan bahwa kalau airnya sekian maka nanti garamnya sekian, kalau misalnya bikin kolak ya, kalau airnya sekian kemudian dengan volume sekian jumlah bahan-bahannya maka gulanya harus sekian. Nah ini kemudian tetap saja dia mencicipi mencicipi makanan tersebut, ini termasuk di antara hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Tentu saja selama tidak masuk zat tersebut ke dalam tenggorokannya. Tapi kalau masuk ke dalam tenggorokan ya tentu membatalkan ya. Tapi kalau mencicipi dalam arti hanya mengetahui rasa di
lidah misalnya, di ujung lidah ataupun di tengah lidah ya, itu yang dikategorikan sebagai makruh yang bighairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Artinya kalau ada kebutuhan akan hal tersebut, dia tidak makruh. Nah, kebutuhan itu misalnya ada program buka bersama misalnya, lalu ada tamu yang hendak datang mengunjungi kita. Nah, salah satu kebutuhan kita di sana adalah bagaimana idkhalus surur liduyuf itu, bagaimana menyenangkan tamu kita yang datang itu. Jadi ketika dia datang kemudian kita berikan dia berbuka puasa, jangan sampai kurang garam, jangan sampai kurang gula, atau bahkan kelebihan gula. Kalau kurang kan masih bisa ditambah, tapi kalau kelebihan, nah ini kan susah. Ya, jadi tidak mungkin untuk kita kemudian tambahkan airnya misalnya, kan tidak bagus. Nah, oleh karena itu ini termasuk terkategori sebagai lihajatin, ada hajat untuk itu, untuk mencicipi makanan tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini maka seorang ibu atau seorang istri misalnya ya di sebuah rumah tangga itu boleh untuk mencicipi makanan. Jadi boleh mencicipi makanan itu dan tidak makruh ya. Jadi boleh mencicipi makanan dan tidak makruh dengan menggunakan ujung lidahnya misalnya untuk ngecek bahwa makanan ini sudah pas gulanya, sudah pas garamnya dan lain sebagainya. Jadi itu klasifikasinya yang perlu diingat ya. Demikian, Allah a'lam. Baik, pemirsa Pandawa NW Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di acara Ada Apa di Ramadan, tentunya yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan. Baik, tinggal satu lagi Ustaz, satu pertanyaan lagi. Berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung saat berwudu. Nah, ini apakah termasuk yang membatalkan puasa? Silakan Ustaz. Iya. Bagaimana kalau ada orang yang berkumur-kumur kemudian masuk air ke dalam mulutnya atau ke dalam hidungnya ketika istinsyak ya. Jadi masuknya air ketika berwudu itu perlu diklasifikasikan menjadi apakah masuknya itu disengaja atau tidak, itu satu. Yang kedua, apakah istinsyak atau tamadmadohnya itu berkumur-kumurnya itu merupakan kumur-kumuran sunnah atau istinsyak sunnah atau tidak. Nah, ini ada beda. Jadi kalau ada unsur kesengajaan dengan berkumur-kumur itu kemudian dia sepertinya sengaja, ya tentu batal puasanya. Nah, tetapi kalau tidak sengaja, dia normal saja melakukan kumur-kumur itu, ya, dia normal saja melakukan istinsyak itu, ya. Tapi tiba-tiba dia batuk atau kaget misalnya, ada yang kagetin, ini kan termasuk kategori tidak sengaja. Nah, ini dilihat apakah dilihat kembali apakah tamadmadoh atau berkumur-kumur itu atau istinsyaknya itu basuhan yang masyru' atau ghairu masyru'. Masyru' itu disunahkan atau tidak. Nah, kalau basuhan itu adalah basuhan yang pertama, kedua dan ketiga, ini berarti masyru' namanya. Jadi dia masyru'. Masyru' itu disunahkan. Nah, dalam kondisi seperti itu lalu tiba-tiba masuklah air ke dalam hidungnya atau ke dalam mulutnya ketika tadi sedang berkumur-kumur atau istinsyak itu tidak membatalkan. Akan tetapi kalau tidak masyru', artinya bukan gerakan untuk berwudu yang disunnahkan itu, maka itu membatalkan. Jadi itu bisa batal. Misalnya basuhan yang keempat misalnya, atau bukan masanya untuk berkumur-kumur, bukan masanya untuk membasuh hidung, tapi dia berkumur-kumur atau membasuh hidung. Nah, lalu masuklah air. Nah, yang begini ini itulah yang kategorinya membatalkan puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi demikian jawaban untuk pertanyaan yang ditanyakan. Baik, terima kasih Ustaz, jawaban yang sangat memuaskan sekali menurut saya tadi. Tapi kalaupun pemirsa Pandawa NW Official tentunya belum memahami jawaban yang disampaikan oleh Ustaz tadi, silakan bisa nanti kembali bertanya, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemirsa semuanya, kaum muslimin muslimat tentang seputar Ramadan, bisa nanti tanyakan kembali
lewat kolom komentar. Kami tunggu dan akan langsung dibahas tentunya dan dijawab oleh narasumber kita. Tentunya di Ada Apa di Ramadan. Baik pemirsa Pandawa NW Official, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Demikian Ustaz, terima kasih atas kehadiran dan juga atas jawabannya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.